belajar bersama-sama. Untuk hari ini doanya dipimpin oleh Wildan. Doa belajar dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul adzim. Doa belajar selesai. Kita baca surah Al-Ikhlas. Ayo kita baca sama-sama surah Al-Ikhlas. Jadi bentuk cinta kita kepada tanah air untuk hari ini kita nyanyikan dulu lagu nasional, lagu tanah air. Bisa kan semuanya? Bisa. Ayo kita berdiri nyanyi bersama-sama dulu. 2. Biar semangat dulu. Ibu pingin tepuk tangan dulu, ikutin ibu dulu. 1 kali, 2 kali kanan dan kiri. Kalau 3 kali 1, 2, 3. Tepuk 4 kali 1, 2, 5 kali 1, 2, 3. Bisa? Ayo tepuk semangat dulu. Tepuk 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Oke, sekarang namun seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita perhatikan dulu keadaan lingkungan kelas kita. Keadaan kelas kita sudah bersih kah? Sudah, Bu. Pakaian sudah rapi? Sudah, Bu. Kita mulai pelajaran hari ini. Kita absen dulu ya kehadiran kita. Billy Al-Kafi, hadir Bu. Sheryl Nabila, Destin Tiarasien, Hasan Bashir, Nazan Sakina, Nur Desli, Bella Shapira. Oke, berarti hari ini Ibu Guru akan menyampaikan pelajaran untuk hari ini. Pelajaran untuk hari ini yaitu kita akan belajar tentang Khalifah Khulafaur Rasyidin, yaitu khalifah yang pertama, Khalifah Abu Bakar. Namun sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu akan bertanya dulu pelajaran kita minggu yang lewat. Pelajaran kita minggu yang lewat tentang apa, Nak? Nama kitab Allah. Nama kitab Allah. Masih ingat enggak? Masih. Ada berapa kitab yang diturunkan oleh Allah? 4. Coba Ibu Guru ingin salah satu menyebutkan kitab apa yang pertama diturunkan dan kepada Nabi siapa kitab tersebut diwahyukan. Ada yang berani? Ada yang ingat? Tunjuk tangan. Ayo. Ya. Pertama Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Sebutkan, baru tepuk tangan. Tepuk tangan. Namun sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu akan bertanya dulu pelajaran kita minggu yang lewat. Pelajaran kita minggu yang lewat tentang apa, Nak? Nama kitab Allah. Nama kitab Allah. Masih
enggak? Ada berapa kitab yang diturunkan oleh Allah? 4. Coba ibu guru ingin salah satu menyebutkan kitab apa yang pertama diturunkan dan kepada Nabi siapa kitab tersebut diwahyukan. Ada yang berani? Ada yang ingat? Tunjuk tangan. Ayo. Ya. Pertama Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Sebutkan, baru tepuk tangan. Tepuk tangan. Ada lagi yang ingat nomor 2 kitab siapa, Nak? Ya, siapa? Erlan. Terus diturunkan kepada Nabi Daud. Iya, tepuk tangan. Yang ketiga kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Yang keempat, coba sama-sama ingat semua enggak? Apa itu? Al-Quran. Diturunkan kepada Nabi Muhammad. Masih ingat enggak? Ada berapa kitab yang diturunkan oleh Allah? 4. Coba ibu guru ingin salah satu menyebutkan kitab apa yang pertama diturunkan dan kepada Nabi siapa kitab tersebut diwahyukan. Ada yang berani? Ada yang ingat? Tunjuk tangan. Ayo. Ya. Pertama Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Sebutkan, baru tepuk tangan. Tepuk tangan. Ajaran kita yaitu tentang Khalifah Khulafaur Rasyidin, ya, yaitu khalifah yang pertama Abu Bakar Siddiq. Tujuan pembelajaran Khalifah Abu Bakar Siddiq ini yang pertama, nantinya setelah belajar ini ibu berharap anak ibu guru tahu, memahami kisah-kisah orang-orang yang terdahulu seperti Khalifah Abu Bakar Siddiq. Setelah itu, setelah mempelajari Khalifah ini peserta didik itu bisa bersikap, berperilaku, mencontoh perilaku Khalifah Abu Bakar Siddiq, yaitu berperilaku jujur, dermawan, percaya diri, dan penyabar. Itulah tujuan pembelajaran yang kedua. Yang ketiga, tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu kamu nanti semuanya, peserta didik semuanya bisa menceritakan kembali kisah Khalifah Khulafaur Rasyidin. Nah, itulah tujuan pertama. Oke. Nah, sekarang kita masuk. Ibu akan menyampaikan kegiatan kita hari ini, yaitu kegiatan ini. Namun sebelum masuk pelajaran, ibu pingin anak-anak ibu guru ini biar semangat dulu. Ibu pingin tepuk tangan dulu, ikutin ibu guru. 1 kali, 2 kali kanan dan kiri. Kalau 3 kali, 1, 2, 3. Tepuk 4 kali, 1, 2, 2. 5 kali, 1, 2, 3. Bisa? Yuk, tepuk semangat dulu. Tepuk 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Oke, sekarang udah bisa mulai pelajaran untuk hari ini? Semangat? Tetap semangat? Oke, ibu guru akan menyampaikan tentang pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenal kisah Khalifah Abu Bakar Siddiq. Sebelum itu, pernah nggak kamu dengar kata-kata khalifah? Pernah? Dari mana kamu? Wih, khalifah. Baca buku, apa dari mana? Siapa yang pernah dengar kata-kata khalifah? Ya, dari mana? Ada lagi? Pernah baca buku nggak? Buku cerita tentang khalifah? Khalifah apa yang kamu baca? Bakar Siddiq. Khalifah siapa lagi? Yaitu berperilaku jujur, dermawan, percaya diri, dan penyabar. Itulah tujuan pembelajaran yang kedua. Yang ketiga, tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu kamu nanti semuanya, peserta didik semuanya bisa menceritakan kembali kisah Khalifah Khulafaur Rasyidin. Nah, itulah tujuan pertama. Oke. Nah, sekarang kita masuk. Ibu akan
menyampaikan kegiatan kita hari ini, yaitu kegiatan ini. Namun sebelum masuk pelajaran, Ibu pingin anak-anak Ibu guru ini biar semangat dulu. Ibu pingin tepuk tangan dulu, ikutin Ibu guru. 1 kali, 2 kali kanan dan kiri. Kalau 3 kali, 1, 2, 3. Tepuk 4 kali, 1, 2, 5 kali, 1, 2, 3. Bisa? Yuk, tepuk semangat dulu. Tepuk 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Oke, sekarang udah bisa mulai pelajaran untuk hari ini? Semangat? Tetap semangat? Oke, Ibu guru akan menyampaikan tentang pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenal kisah Khalifah Abu Bakar Siddiq. Sebelum itu, pernah nggak kamu dengar kata-kata khalifah? Pernah? Dari mana kamu? Wih, khalifah. Baca buku, apa dari mana? Siapa yang pernah dengar kata-kata khalifah? Ya, dari mana? Ada lagi? Pernah baca buku nggak? Buku cerita tentang khalifah? Khalifah apa yang kamu baca? Abu Bakar Siddiq. Khalifah siapa lagi? Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan. Itu ada 4. Nah, sekarang kita masuk pelajaran yang pertama, yaitu tentang khalifah. Siapa tahu di antara kamu ini tentang arti khalifah? Khalifah. Pemimpin apa, Nak? Pemimpin umat Islam. Artinya pemimpin itu pemimpin umat Islam setelah wafatnya Rasulullah. Dulu pemimpin umat Islam ini dipimpin oleh Rasulullah. Namun setelah Rasulullah wafat, umat Islam ini merasa bingung, timpang. Kenapa? Karena kepemimpinannya sudah tidak ada lagi. Jadi dengan kesepakatan dan musyawarah, maka Khalifah Abu Bakar Siddiqlah yang dipilih menjadi satu khalifah, yaitu penerus kepemimpinan Khalifah Nabi Muhammad. Nah, sekarang siapa yang tahu nama aslinya Abu Bakar? Siapa namanya, Nak? Abdullah gitu aja. Abdullah bin Abi Quhafa. Siapa namanya, Nak? Abdullah bin Abu Quhafa. Itulah nama aslinya Khalifah Abu Bakar. Loh, Bu, kok lain namanya? Enggak Abu Bakar, Bu. Abu Bakar itu gelar yang diberikan. Kenapa Nabi Muhammad itu memberikan gelar As-Siddiq? Karena dia adalah orang yang selalu membenarkan ucapan-ucapan Rasulullah. Gelar As-Siddiq itu gelar yang diberikan Rasulullah. Pertama-tama ketika Rasulullah itu sedang Isra wal Mi'raj, Abu Bakarlah orang yang pertama kali mempercayai peristiwa Isra wal Mi'raj. Pernah dengar kata Isra wal Mi'raj enggak? Perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, itulah Abu Bakar dululah orang yang pertama meyakini peristiwa Isra Mi'raj. Secara logika, nggak mungkin perjalanan dari langit sampai ke langit 7 dalam perjalanan 1 malam. Namun Abu Bakar orang yang pertama kali membenarkan. Maka gelar Abu Bakar Siddiq itu gelar yang diberikan oleh Rasulullah. Nah, setelah remaja, Abu Bakar itu masuk Islam. Tidak susah baginya Abu Bakar itu masuk Islam. Kenapa? Karena masih kecil, masih dalam remaja. Abu Bakar itu memang tidak pernah berbuat yang perbuatan maksiat, tidak pernah berbuat yang aneh-aneh. Jadi baginya ajaran Rasulullah, dakwanya Rasulullah dengan mudah diikuti. Karena apa? Sesuai dengan kata hati Abu Bakar. Nah, setelah itu Abu Bakar menjadi khalifah. Abu Bakar ini nak menjadi khalifah tidak lama. Dia lahir, Abu Bakar lahir. Siapa yang tahu kelahiran Abu Bakar Siddiq? Tahun berapa, Nak? Ada yang tahu? Yang tahu siapa? Ibu kasih nilai
Masehi. Khalifah Abu Bakar Siddiq lahir. Tepuk tangan, Ibu kasih nilai 100. Oke. Tahun 570 Masehi. Jadi Khalifah Abu Bakar memimpin tidaklah lama nak, sekitar 2 tahun. Nah, jadi apa-apa sajakah yang dilakukan Khalifah Abu Bakar selama menjadi pemimpin umat Islam? Ada nggak yang tahu pemimpin itu? Menjadi pimpinan itu. Ayo, apa yang dilakukan Khalifah Abu Bakar? Memperluas agama Islam. 1. Memperluas agama Islam. Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar lah yang meneruskan dakwah-dakwahnya. Tambah, khususnya daerah mana itu? Irak. Bagus, tepuk tangan buat teman-teman kita. Nah, sekarang Abu Bakar meneruskan perjuangan Rasulullah, yaitu menyiarkan agama Islam, berdakwah, ya kan? Itulah perjuangan Khalifah yang pertama. Ada lagi yang tahu nggak? Apa-apa saja? Ayo, apa-apa saja perjuangan Khalifah Abu Bakar ini selain memperluas agama Islam? Udah? Apa duduk manis? Ayo, apa lagi? Memerangi orang-orang yang murtad. Iya, Abu Bakar ini memerangi orang-orang yang murtad. Nah, sini nak, Ibu akan membagi tugas per kelompok. Dari sini nanti ada Ibu bagi 4 kelompok. 4 kelompok ini nanti ada 4 kelompok. Khalifah kelompok pertama adalah Abu Bakar, kelompok kedua Umar bin Khattab, kelompok ketiga Utsman bin Affan, kelompok yang keempat Ali bin Abi Thalib. Ini Ibu acak nanti di sini, ya kan? Di setiap nama ini sesuai dengan gelarnya. Nanti dalam kelompok ini Ibu ada tugas di sini. Nah, ini ada tugasnya di sini semua sudah Ibu terangkan. Ini tugasnya ngapain aja. Nah, ya kan? Jadi habis ini Ibu bagi kelompok, ya kan nak? Paham kan? Paham kira-kira? Ada yang mau bertanya? Nah, ada yang mau tanya? Nah, dalam amplop ini Ibu bagi satu persatu. Nanti dalam amplop ini ada kertas yang sesuai warnanya Abu Bakar, Umar, ini Utsman. Jadi kamu cari nanti siapa yang merah, berarti kelompoknya biru, kelompok Abu Bakar. Kuning, kelompok Umar bin Khattab. Pink, Utsman bin Affan. Hijau, Ali bin Abi Thalib. Di dalam ini nanti ada kertas yang berwarna menyesuaikan nama kelompoknya masing-masing. Nanti kamu cari kelompokmu siapa, ya. Nih bagi satu ya. Nanti buka dalamnya itu ada. Nah, yuk. Ya. Dan dapat semua? Coba buka. Apa ada dalamnya itu? Di dalam amplop itu ada apa, nak? Buka amplopmu. Ayo, tunjukkan masing-masing. Nah, beda-beda kan? Beda-beda. Nah, sekarang beda-beda. Kamu roket duduknya. Yang kuning bergabung dengan yang kuning, yang hijau dengan yang hijau, sesuaikan dengan kelompok masing-masing. Ayo kita bagi tugasnya. Nanti di kelompok baru kamu pilih tugas sesuai dengan Khalifah di sini. Udah Ibu ada tugas di sini, jelaskan nanti kamu disuruh ngapain. Dan nanti setelah terbentuknya kelompok, kamu pilih salah satu ketua kelompoknya masing-masing. Paham nggak? Paham nggak? Kelompoknya yang bisa mengamankan anggotanya, bisa berdiskusi dengan baik dan benar, dijaga. Untuk ini siapa dulu yang akan menyampaikan hasil diskusi per kelompoknya? Dari kelompok mana aja boleh, siapa yang siap? Ya, dari kelompok Khalifah Abu Bakar. Oke, yang lain disimak apa diskusi orang itu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Abu Bakar Siddiq akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang asal-usul Khalifah Abu Bakar Siddiq. Nama lengkap Abu Bakar adalah Abdul bin Abi Quhafa Al-Timi. Pada waktu kecil Abu Bakar bernama Abdul Rahman. Nama
menjadi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak remaja, Abu Bakar ingin menjadi seorang pemuda yang tidak pernah melakukan perbuatan yang menyimpang, termasuk menyembah berhala. Abu Bakar telah mengharapkan minuman keras bagi dirinya sejak usia remaja. Setelah dewasa, Abu Bakar mencari nafkah dengan cara berdagang. Sebagai pedagang, Abu Bakar dikenal sebagai orang yang jujur dan sangat dermawan. Oke, tepuk tangan hasil diskusi kelompok Khalifah Abu Bakar, yaitu menceritakan masa kecil Abu Bakar. Ya, duduk nak. Terima kasih. Ya, di situ menceritakan kisah Khalifah Abu Bakar mempunyai namanya ketika kecil. Nama aslinya adalah Abdul Ka'bah. Nama aslinya adalah Abdullah. Nah, nama itu berubah berganti nama ketika Abu Bakar menikah, Rasulullah menikahi putrinya Abu Bakar yang bernama Aisyah. Oke, sampaikan. Umar bin Khattab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Umar bin Khattab. Abu Bakar masuk Islam pada saat pertama Islam didapatkan. Tidak sulit bagi Abu Bakar meyakini ajaran yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sejak remaja ia sudah mengetahui keagungan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah masuk Islam, Abu Bakar menyatakan sepenuh perhatian untuk pengembangan Islam. Abu Bakar merupakan sahabat yang paling banyak mendermakan hartanya untuk kepentingan dakwah Islam. Abu Bakar merupakan orang yang disegani di kalangan bangsawan Arab. Karena Abu Bakar memeluk Islam, maka banyak orang Quraisy yang masuk Islam. Hubungan Abu Bakar dengan Rasulullah SAW sangat dekat. Kedekatan Abu Bakar dengan Rasulullah SAW tak hanya dikit dengan tali persaudaraan saingan, tapi juga karena salah seorang putri Abu Bakar, Aisyah, menjadi istri Rasulullah SAW. Ya, tepuk tangan. Itulah hasil diskusi dari kelompok dari kelompok Umar bin Khattab. Tadi hasilnya yaitu tentang masa remaja Khalifah Abu Bakar Siddiq. Nah, sekarang ada lagi yang mau menyampaikan tugasnya untuk kelompok berikutnya. Kelompok siapa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mereka mulai meninggalkan sholat, tidak membayar zakat, dan tidak menunaikan ibadah haji. Ada juga beberapa orang yang mengaku sebagai nabi pribadi Rasulullah SAW. Di antaranya adalah Musailamah Al-Kadzdzab dari Umayyah bin Khalaf. Oke, kita jarak cukup. Oke, tepuk tangan. Itulah tadi hasil dari diskusi kelompok ketiga, yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Sekarang kelompok yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ali bin Abi Thalib akan membacakan hasil diskusi kami tentang Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar merasa khawatir ketika melihat umat Islam mulai enggan melaksanakan aturan-aturan Allah. Salah satunya mereka enggan membayar zakat. Dalam salah satu ceramahnya, Abu Bakar berkata, "Demi Allah, aku akan memerangi orang-orang yang menolak mengeluarkan zakat, yang dahulunya ketika Rasulullah SAW masih hidup mereka keluarkan. Meskipun mereka berperang dengan dibantu oleh pepohonan, tanah liat, manusia, dan jin." Apa yang dilakukan Abu Bakar bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan di dalam masyarakat. Dia tidak ingin melihat ada orang yang bergelimang harta, sementara di sampingnya ada orang miskin yang kekurangan. Ini bukan berarti tidak boleh ada orang kaya
Tapi Abu Bakar ingin ada kesejahteraan pada masyarakatnya, sebagaimana yang terjadi pada masa Rasulullah ketika masih hidup. Oke, tepuk tangan. Hasil diskusi tadi semuanya bagus, ya kan? Semua dapat nilai bagus. Tepuk tangan semua. Tapi ada yang lebih bagus lagi di antara teman-teman kamu. Bukan berarti punya kamu nggak bagus, tapi yang ada isinya yang sesuai dengan materi pelajaran kita. Yang pertama dari kelompok Abu Bakar Siddiq, pas sesuai dengan tugasnya, sesuai dengan isinya, sesuai dengan materi yang ditugaskan. Jadi kelompok Abu Bakar Siddiq mendapat nilai 88. Tepuk tangan kelompok Abu Bakar Siddiq. Nah, untuk yang kedua diperoleh nilai yang tinggi, yaitu dari kelompok Utsman bin Affan. Nah, kelompok Utsman bin Affan ceritanya sesuai dengan yang ada di dalam cerita buku masing-masing. Kan udah ada tugasnya tadi suruh ngapain kan? Nah, jadi kelompok Utsman bin Affan mendapat nilai 83. Tepuk tangan untuk kelompok. Untuk kelompok Ali bin Abi Thalib mendapat nilai 80. Coba nilainya bagus ya anak, 80 itu bukan berarti nggak bagus, hanya kurang sedikit aja tadi isinya Naya ya. Untuk kelompok Ali bin Abi Thalib kita beri tepuk tangan dulu. Yo. Yang ketiga kelompok Umar bin Khattab, agak lari sedikit ya. Nah, jadi nanti isinya diperbaiki. Jadi nilainya dapat 78. Tepuk tangan. Sebelum Ibu tutup pelajarannya, Ibu kasih tugas di rumah. Tugas di rumah ini, di sini Abu Bakar mendapat gelar Al-Faruq. Jadi kamu baca buku, kamu cari tugas kamu. Kenapa Abu Bakar mendapat gelar Al-Faruq? Baru Khalifah Umar bin Khattab mendapat gelar Wujud Nur Ain. Sesuai dengan Utsman bin Affan mendapat gelar Abdul Ilmu dan Ali bin Abi Thalib mendapat gelar. Nah, ini disesuaikan tugasnya, kamu cari tugasnya, kamu baca di bukunya. Sesuaikan dengan nama gelar masing-masing untuk tugas kamu di rumah. Nah, untuk minggu yang akan datang kita akan membahas khalifah yang kedua. Siapa khalifah yang kedua? Siapa, Nak? Umar